Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-9, Ruang Pendidikan Kelas Jarak Jauh, Agama Kristen, dan Bapak mengajak kalian untuk lebih serius lagi dalam belajar. Tetapi terlebih dahulu, sebelum kita belajar dan memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan kami bertemu kembali dalam ruang kelas pendidikan jarak jauh pendidikan agama Kristen hari ini. Biar kiranya ya Tuhan kami boleh belajar dengan baik. Supaya kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Bahkan kami boleh semakin melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di mana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar tentang ciptaan Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu karena kebaikan Tuhan bagi kami manusia. Kiranya ya Tuhan, kami boleh belajar dengan baik, mengerti dengan baik, dan juga melakukan apa yang kami pelajari. Memberkati semua orang-orang yang kami kasihi, segenap keluarga kami, ayah dan ibu kami, kakak dan adik kami, Tuhan berkati semua. Berkati teman-teman kami dan guru-guru kami juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, kita melanjutkan pembelajaran kita. Dan pelajaran kita hari ini, anak-anak kelas 3, yakni Allah pencipta keragaman flora. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan apa itu flora. Flora dan fauna. Flora adalah segala jenis tumbuh-tumbuhan. Flora adalah tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah. Dan Allah menciptakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan ataupun berbagai jenis flora. Kita akan melihat satu ayat Alkitab dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-11, dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tuhan menciptakan, ya, Tuhan menciptakan keragaman flora, berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, ya. Ada tumbuh-tumbuhan pohon, ada tumbuh-tumbuhan jenis bunga, ada tumbuh-tumbuhan jenis buah, ya. Ada tumbuh-tumbuhan juga yang mungkin hidupnya di air, terus juga ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di darat, ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di ketinggian, ya. Berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah, ya. Dan itu dituliskan di dalam Kejadian 1 ayat 11, ya. Kemudian di dalam Kejadian pasal 2, ya, kita melihat anak-anak, Kejadian pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat 15. Bapak akan bacakan kepada anak-anak semua. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu kristopras.
Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Anak-anak sekalian, dari ayat Alkitab yang sudah kita baca, Kejadian pasal yang kedua ayat 8 sampai 15 sangat jelas sekali bahwa Allah menciptakan segala jenis pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Bahkan di Taman Eden itu Tuhan menciptakan dua jenis pohon yang tidak biasa, yakni jenis pohon yang pertama ialah pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Yang kedua, pohon pengetahuan baik dan buruk. Ya. Anak-anak sekalian, dan di ayat 15 dikatakan, ya, di ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden, ya, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi anak-anak sekalian, sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, bahwa pencipta segala jenis tumbuhan, Allah mencipta segala jenis keragaman flora, ya. Tetapi Allah memberikan tanggung jawab untuk merawat dan mengusahakan dan juga memelihara segala jenis flora atau tumbuh-tumbuhan itu kepada Adam dan Hawa atau kepada manusia. Ya. Tetapi anak-anak sekalian, perlu dipahami dengan baik, ya. Setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari Taman Eden. Ya. Setelah manusia itu diusir dari Taman Eden, apakah serta manusia itu tidak lagi menuruti perintah Allah sebagai manusia yang harus merawat alam ciptaan Tuhan? Itu perlu untuk dimengerti. Apalagi kita sekarang yang orang-orang yang sudah diselamatkan sudah bukan lagi di dalam dosa. Kita sudah di dalam ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Maka kita juga harus memiliki pola pikir mengikuti firman Tuhan sebagaimana diperintahkan kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan, untuk memelihara, untuk merawat alam ciptaan Tuhan. Maka itu menjadi tugas penting bagi kita. Ya. Anak-anak sekalian, kita akan melihat pelajaran kita, ya, pada kegiatan yang pertama, ya. Ini Bapak ada sebuah lagu di sini, ya. Sungguh indah sungguh indah alam ciptaan Tuhan. Itu nanti minggu depan kita akan nyanyikan. Indonesia adalah negara yang kaya dengan jenis tumbuhan ataupun flora. Pohon-pohonan memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada manusia segala tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang akan dimakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik untuk manusia. Pohon-pohonan rindang sebagai peneduh akan membuat udara di sekitar menjadi sejuk. Lingkungan akan nyaman dan tentunya dapat mencegah terjadinya banjir. Bunga-bunga yang berwarna-warni, indah dipandang, dapat menambah kegembiraan. Apakah kamu punya pohon di sekitar rumahmu? Atau mungkin di taman dekat rumah? Pohon dengan ranting-ranting yang mungkin sering dihinggapi oleh burung-burung gereja. Dan kalau kamu berada di bawahnya, ada angin yang sejuk dan yang dingin. Dapatkah kamu bayangkan apabila pohon yang ada di sekitar rumahmu itu ditebang semua? Maka dengan demikian perhatikanlah gambar di bawah ini.
Gambar 61, dapatkah kamu ceritakan apa yang kamu rasakan bila berada di lingkungan ini? Apa saja yang membuat kamu senang dan mengucap syukur pada Tuhan? Coba bayangkan seandainya sekolahmu berada di sekitar lingkungan Kebun Raya Bogor. Coba perhatikan. Seandainya lingkungan rumah kita seperti ini, ditumbuhi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang membuat sejuk udara di sekeliling. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, sebenarnya kita anak-anak kelas 3 harus sudah memulai melakukan tanggung jawab kita di dalam merawat alam ciptaan Tuhan, khususnya berbicara tentang pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Apakah di sekitar rumahmu ada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan? Apakah kamu merawatnya? Apakah kamu memeliharanya? Apakah kamu menyiramnya setiap pagi? Atau jangan-jangan kau biarkan seperti itu saja? Atau jangan-jangan kau membiarkan dia layu? Ya. Sementara pepohonan itu memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan kita sebagai manusia. Pepohonan memberikan udara yang sejuk. Pepohonan menggantikan karbon dioksida atau udara kotor yang kita keluarkan melalui hidung kita, ya. Dan pepohonan menyerap udara kotor itu, ya. Menyerap udara kotor itu dan kemudian menggantikannya dengan oksigen yang baru. Jadi anak-anak sekalian, apabila kamu tinggal di daerah yang tidak ada pepohonan sama sekali, ya, tidak ada pepohonan atau tumbuh-tumbuhan sama sekali, maka pastilah udara di sana tidak bersih. Kamu akan berulang-ulang menghirup udara yang kotor. Apa yang kamu keluarkan dari hidungmu, dikeluarkan orang-orang sekelilingnya dari hidungnya, itulah yang kamu hirup kembali. Dan itu bisa jadi membuat kita tidak sehat. Tapi kalau kita tinggal di daerah yang begitu banyak pepohonan, ketika kita mengeluarkan karbon dioksida atau udara yang kotor, seketika juga pepohonan akan menyerapnya dan menggantikannya dengan udara yang lebih sejuk, ini oksigen. Jadi mengapa di daerah banyak pepohonan lebih enak bernapas ataupun sejuk? Ya, karena memang pepohonan itu, ya, secara alami akan menyerap debu-debu, akan secara alami menyerap udara-udara yang kotor dan menggantikannya menjadi udara yang bersih. Sehingga sangat sejuk tinggal di daerah pepohonan. Dan mengapa begitu sangat panas tinggal di daerah yang tidak ada pepohonan? Karena apa? Karena kita menghirup dan berulang kali menghirup udara yang kotor. Oleh karena itu anak-anak, apabila kita ingin kehidupan kita berkelanjutan dan seimbang, sebagaimana Bapak sudah beritakan, ajarkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, maka kita harus mengambil tugas-tugas penting di dalam merawat alam. Ya. Apa yang kita pikirkan dari gambar yang Bapak sudah tampilkan ini? Ya, pasti akan sangat senang sekali, sangat sejuk sekali, dan nyaman sekali tinggal di sana. Selain kita bisa melihat berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, kita juga menghirup udara yang sangat bersih dan udara yang sangat sejuk. Ya, anak-anak selanjutnya kita melihat lanjutan daripada pelajaran kita bagian B. Flora di lingkungan kita. Amatilah lingkungan rumahmu dan sekolahmu. Apakah kamu dapat menyebutkan nama tumbuh-tumbuhan yang kamu amati satu persatu? Apakah tumbuh-tumbuhan tersebut bermanfaat? Tanyakanlah kepada guru dan orang tua. Anak-anak, ya, kita sangat beruntung sekali. Kita memiliki sekolah yang sangat indah, di mana lingkungan sekolah kita juga, ya, lingkungan sekolah kita juga ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Lingkungan sekolah kita juga begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang membuat lingkungan sekolah kita menjadi asri, menjadi sejuk. Sehingga Bapak sampaikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita boleh kembali ke sekolah, ya. Kita boleh belajar di sekolah
dan menghirup udara segar sekolah. Karena apa? Di sekitar sekolah kita ditumbuhi begitu banyak pepohonan, ditumbuhi begitu banyak jenis bunga-bunga. Kenapa? Karena seorang anak supaya dia konsentrasi belajar juga harus menghirup udara yang bersih. Dan Bapak akan meminta kalian tugas untuk hari ini, ya. Bapak meminta kalian untuk menuliskan, ya. Bapak minta kalian untuk menuliskan 5 jenis bunga, ya. 5 jenis bunga. Sudah? 5 jenis pohon, ya. Kemudian, oke, 5 jenis bunga, ya. 5 jenis bunga, 5 jenis pohon, 5 jenis tanaman atau tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Sudah? 5 jenis bunga, 5 jenis pohon, dan 5 jenis tanaman yang bisa dijadikan obat. Kemudian 5 jenis tanaman yang bisa tumbuh di air. Ya, yang tumbuh di air. Oke. Ada 4 tugasnya, mengisi masing-masing 5 berarti 20. 5 jenis tanaman bunga, 5 jenis tanaman pohon, 5 jenis tanaman yang bisa dijadikan obat, dan 5 jenis tanaman yang hidup di air atau tumbuh di air. Oke anak-anak, ya. Pelajaran kita sampai di sini hari ini, ya. Dikerjakan tugasnya dengan baik, dan kita akan mengambil tugas-tugas sederhana di dalam merawat alam ciptaan Tuhan. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami anak-anak 3 untuk kami berkomitmen menjaga alam lingkungan sekitar kami untuk kesehatan kami semuanya. Tuhan berkatilah apa yang kami pelajari supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak berharap kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan juga mengerjakan penugasannya dengan baik.